Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai teknologi RAID level 01 dan level 10 pada sistem operasi. Sebelum melanjutkan pada materi, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Latar belakang, apa itu RAID? RAID atau Redundant Array of Independent adalah teknologi penyimpanan memori eksternal yang memanfaatkan redundansi atau penumpukan data. Lalu apa tujuan dari RAID itu sendiri? Tujuan dari RAID adalah untuk mengantisipasi kerusakan data pada memori eksternal seandainya terjadi kerusakan atau kegagalan pada memori eksternal atau drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep kerja RAID pada umumnya. RAID menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah unit logis penyimpanan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus. Solusi perangkat keras umumnya didesain untuk mendukung penggunaan beberapa hard disk secara sekaligus dan sistem operasi tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja skema RAID tersebut. Sementara itu, solusi perangkat lunak umumnya diimplementasikan di dalam level sistem operasi atau tentu saja menjadikan beberapa hard disk fisik menjadi sebuah kesatuan logis yang digunakan untuk melakukan penyimpanan. Untuk gambaran RAID sendiri bisa teman-teman lihat pada contoh gambar di samping. Selanjutnya, sebelum mengenal RAID lebih mendalam, teman-teman perlu mengetahui beberapa teknik pada RAID. Di antaranya ialah teknik mirroring. Teknik ini meningkatkan proses pembacaan data, mengingat sebuah sistem yang menggunakannya mampu membaca data dari 2 disk atau lebih. Namun, saat untuk menulis, kinerjanya akan jauh lebih buruk, karena memang data yang sama akan dituliskan pada beberapa hard disk yang tergabung dalam larik tersebut. Lalu yang berikutnya adalah stripping. Teknik ini dapat meningkatkan performa, yang mengizinkan sekumpulan data dibaca dari beberapa hard disk secara sekaligus pada satu waktu. Akan tetapi, bila satu hard disk mengalami kegagalan, maka keseluruhan hard disk akan mengalami inkonsistensi. Dan yang terakhir ialah teknik koreksi. Teknik koreksi atau teknik koreksi kesalahan juga pada umumnya akan menurunkan kinerja sistem, karena data harus dibaca dari beberapa tempat dan juga dibandingkan dengan cara checksum yang ada. Selanjutnya adalah karakteristik dari RAID. Di sini teman-teman perlu mengetahui beberapa ciri-ciri dari RAID pada umumnya. Di antaranya yang pertama, RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Yang kedua, data didistribusikan ke drive fisik array. Dan yang terakhir, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Nah, di sini ada beberapa tingkatan dari RAID. Yang diantaranya dapat saya sebutkan ialah RAID level 0, RAID level 1, level 2, 3, 4, 5, 6, RAID level 01, dan RAID level 10. Sebenarnya masih ada beberapa contoh lain, tetapi ini yang akan saya jadikan contoh dari pembahasan hari ini. Nah, di sini untuk level 0 sampai 6 tidak akan saya bahas karena saya akan berfokus pada RAID level 01 dan RAID level 10. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai dua RAID tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sebuah istilah yang disebut sebagai nested RAID. Apa itu nested RAID? Nested RAID sendiri adalah suatu bentuk metode penggabungan dua jenis RAID yang mana menggunakan metode ini dapat mengambil kelebihan dari dua jenis RAID berbeda tanpa mengambil kekurangan atau kerugiannya masing-masing. Contohnya ialah RAID level 01 dan RAID 10. Selanjutnya ialah RAID level 10. RAID 10 biasa juga disebut dengan RAID 10 atau RAID 1 dan 0, mirip dengan RAID 01. Cuma perbedaannya ialah pada level RAID yang dibalik.
RAID 1.0 sebenarnya bukan level standar RAID yang diciptakan untuk driver Linux MD. RAID 10 membutuhkan minimal 4 buah hard disk. RAID 10 adalah kombinasi antara RAID 0 atau data stripping dan RAID 1 atau mirroring. Memiliki performa baca atau tulis dan redundansi data tertinggi, atau memiliki toleransi kerusakan hingga beberapa hard disk. RAID 10 memiliki toleransi kerusakan 1 hard disk per mirror stripe. RAID 1.0 biasanya banyak diimplementasikan pada database, web server, server aplikasi, atau server-server yang membutuhkan performa hard disk tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan gambaran mengenai kinerja dari RAID 1 dan 0. Di sini kita punya data A. Data A akan di mirroring, kemudian di stripe, dan disimpan di 2 hard disk berbeda. Lalu, ada data B. Data B akan di mirroring, di stripe, lalu disimpan di dalam hard disk. Nah, perlakuan ini juga akan sama dengan data yang datang berikutnya, misalkan data C dan data D. Selanjutnya, RAID 01. RAID 01 atau juga disebut RAID 01 adalah tingkat RAID yang menggunakan mirror of stripes mencapai replikasi dan berbagai data antar disk. Kapasitas yang digunakan dari array RAID 01 sama dengan array RAID 10 yang dibuat dari drive yang sama, yang mana setengah drive yang lain digunakan untuk mirroring. Setidaknya untuk proses ini dibutuhkan 4 disk untuk melakukan RAID 01 secara standar. Berikut saya akan menjelaskan mengenai skema kerjanya. Misalkan ada data A. Data A akan di stripe, lalu di mirroring. Begitu juga dengan data B. Dan hal ini juga berlaku untuk data-data berikutnya yang masuk kemudian. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa untuk runtutan kerjanya itu sangat berbeda dengan RAID tipe 10, yang mana kalau pada RAID tipe 10, yang pertama di sini adalah RAID 1 dan yang 2 di samping kanannya adalah RAID 0. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kinerjanya bekerja secara terbalik antar dua jenis RAID tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.